Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, sedang mempertimbangkan pembelian 8 kapal fregat siluman multimisi kelas Mogami, sebagai bagian dari rencana untuk meningkatkan kemampuan patroli jarak jauh Angkatan Laut, dan memperkuat hubungan strategis pertahanan negara Indonesia dengan Jepang. Jika pembelian selesai, itu akan mewakili kesepakatan senjata terbesar yang pernah ada antara kedua negara secara signifikan pada saat pemerintahan Biden berupaya membangun aliansi negara-negara yang berpikiran sama untuk menahan ambisi maritim China. Dilansir dari laman asiatimes.com pada tanggal 1 April tahun 2021, Menhan Prabowo dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berada di Tokyo minggu lalu untuk pertemuan Menteri 2+2 pertama sejak 2015, ketika Indonesia diam-diam mencoba mengimbangi sikap China yang semakin agresif di bagian selatan Laut China Selatan. Mengacu hanya pada transfer kapal pengawas perikanan, Prabowo dan Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi, menandatangani kesepakatan tentang transfer peralatan dan teknologi militer, salah satu prasyarat yang ditegaskan Jakarta dalam sebagian besar kesepakatan pertahanan baru. Mengenai kapal fregat Iver Huitfelder, sumber dari pemerintah mengatakan, rencana sementara meminta Jepang untuk mengirimkan 4 dari kapal fregat 3.900 ton, dimulai pada akhir 2023 atau awal 2024, dan 4 sisanya akan dibangun di galangan kapal milik pemerintah Indonesia di Surabaya. Indonesia sebelumnya telah mempertimbangkan untuk memesan 6 fregat kelas Iver Huitfelder Denmark, berdasarkan kesepakatan transfer teknologi yang awalnya bernilai 720 juta dolar Amerika, tetapi sumber-sumber tersebut menunjukkan bahwa pemikiran geopolitik Prabowo berada di balik peralihan ke Jepang. Motegi mengatakan kepada wartawan di akhir kunjungan, bahwa Jakarta dan Tokyo mengkhawatirkan situasi di Laut China Selatan. Kedua negara berbagi keprihatinan yang sama tentang upaya sepihak yang terus berlanjut dan diperkuat untuk mengubah status quo secara paksa, katanya. Menlu Marsudi mengatakan, Indo-Pasifik hanya bisa menjadi wilayah damai dan sejahtera jika kerjasama terus diupayakan dan ketika setiap negara menghormati dan menerapkan hukum internasional, merujuk pada Konvensi Hukum Laut PBB UNCLOS 1982 yang sering dilanggar China. Tidak seperti banyak pendahulunya, Menhan Prabowo dalam kebijakannya berfokus pada Angkatan Laut dan Angkatan Udara untuk pengadaan militer baru, dan lebih sedikit pada Angkatan Darat, yang sering dianggap sebagai matra senior, karena peran bersejarahnya dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Meskipun ia adalah pensiunan Jenderal Pasukan Khusus, Menteri Berpendidikan Barat itu menolak untuk dipandu oleh apa yang dimiliki tetangga dalam inventaris mereka. Dan lebih banyak lagi tentang apa yang dibutuhkan Indonesia, sebagai bagian dari rencana strategis keseluruhan yang memperhatikan potensi ancaman eksternal. Indonesia telah memberikan perhatian yang lebih besar pada perbatasan lautnya sejak tahun 2016, ketika sebuah kapal penjaga pantai Tiongkok menerobos jauh ke perairan Indonesia, untuk merebut kembali kapal Pukat yang telah ditahan oleh kapal patroli perikanan Indonesia yang bersenjata ringan. Sejak saat itu Indonesia telah meningkatkan instalasi militer di pulau terbesar di Kepulauan Natuna, dan mengirimkan lebih banyak kapal patroli ke Laut Natuna Utara, di mana China mengklaim memiliki hak penangkapan ikan tradisional di dalam zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia. Angkatan Laut dan Badan Keamanan Maritim atau Bakamla juga memiliki akses ke sistem pelacakan satelit, ditambah dengan jaringan informasi dan intelijen yang berkisar dari awak kapal penangkap ikan mereka sendiri, hingga armada kecil pesawat pengintai maritim dan drone tak berawak yang baru diperoleh. Tetapi sudah jelas bahwa Angkatan Laut Indonesia membutuhkan kelas kapal perang yang lebih besar,
untuk bertindak sebagai pencegah terhadap armada penjaga pantai China yang bersenjata berat. Terutama setelah pengesahan Undang-Undang Baru China, yang memungkinkan kapalnya menembaki kapal yang masuk ke perairan yang diklaimnya sebagai miliknya sendiri. Kapal fregat siluman kelas Mogami pertama, dengan harga dibanderol 450 juta dolar Amerika. Saat ini sedang dibangun oleh Mitsubishi Heavy Industries dan Mitsui Engineering and Shipbuilding, untuk pasukan bela diri maritim Jepang, di galangan kapal di Nagasaki dan Tamano. Dilengkapi dengan rudal anti kapal dan permukaan ke udara, torpedo tipe 12 dan sonar tarik atau towed array sonar untuk mengendus kapal selam, Mogami memiliki jangkauan operasi 18.000 km, lebih dari 2 kali lipat dari armada kapal fregat dan korvet Angkatan Laut Indonesia yang ada. Seberapa banyak Prabowo dapat memenuhi program modernisasinya, akan bergantung pada kekuatan pemulihan ekonomi pasca pandemi Indonesia, antara sekarang dan 2024. Ketika ia secara luas diharapkan, untuk membuat upaya ketiga dan terakhirnya untuk menjadi presiden. Hanya ada sedikit diskusi dari mana uang itu berasal, kata analis militer Australia Bob Lowry, yang telah menulis buku tentang Angkatan Bersenjata Indonesia. Saya tidak berpikir, Presiden Joko Widodo akan memberinya lebih banyak dana yang dia butuhkan. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Garuda Militer.